Hayo ngaku, berapa banyak pisau cukur yang kamu buang karena teroksidasi dan berkarat? Dan berapa banyak tisu toilet yang kamu hamburkan karena nggak tahu cara hematnya? Untungnya, kamu bisa mengubah itu kalau mengikuti beberapa tips mudah ini. Ceritanya nih, kamu baru pulang belanja. Kantong belanja kamu penuh produk segar dan bahan yang harus disimpan di kulkas. Kalau kamu tipe A, mungkin kamu masukin aja semuanya ke kulkas kosong itu tanpa menatanya. Tapi kalau kamu tipe B, mungkin kamu bakal berhenti sebentar buat mikirin situasinya dulu dan nyoba nyari tahu cara terbaik buat nyimpen makanan kamu. Mau tipe A atau tipe B, aku yakin kamu salah nyimpen barang penting sehari-hari ini. Misalnya aja telur. Biasanya kita beli telur dengan kotaknya kan? Lalu kita pindahin telur itu satu persatu ke wadah telur di pintu kulkas. Tapi kamu pernah bertanya-tanya nggak kalau itu mungkin bukan tempat terbaik buat nyimpan telur? Ternyata emang bukan. Pintu kulkas adalah bagian terhangat dari kulkas soalnya sering dibuka tutup. Hal itu bikin kualitas telur jadi menurun. Menurut ahli keamanan makanan, ada yang namanya urutan benar untuk menyimpan makanan di kulkas. Kulkas berperan besar buat bikin makanan tetap aman. Aturan pertama buat bikin makanan tetap segar adalah selalu cek suhu di tempat kamu nyimpen makanan itu. Suhu di dalam lemari dapur seharusnya sekitar 10 derajat sampai 21 derajat Celcius. Nah, kalau kulkas harus sekitar 3 derajat Celcius. Sementara freezer nggak boleh lebih dari minus 18 derajat Celcius. Simpan makanan berdasarkan suhu masaknya, dari suhu terendah di rak atas sampai suhu masak tertinggi di rak bawah. Simpan makanan siap makan yang nggak perlu dimasak di rak pertama, terus isi rak lainnya berdasarkan suhu masak tadi. Kalau gitu, berarti telur seharusnya ditaruh di rak ketiga atau keempat, karena dimasak antara 63 derajat sampai 68 derajat Celcius. Kalau roti gimana? Sebagai pemakan karbohidrat, kamu pasti pernah ngebuang banyak roti kan? Itu karena roti dikenal cepat banget kedaluarsa. Dan jamur yang selalu muncul dari udara tipis maksa kita buat ngebuang roti yang enak itu. Ini kabar baiknya, ada cara buat bikin roti nggak jamuran selama berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Sebaliknya, dari telur dan susu, roti jangan dimasukin langsung ke kulkas. Mendingan, pisahkan irisan roti dan masukkan ke kantong plastik dulu. Sekarang, tutup plastik itu dan keluarkan semua udara di dalamnya. Pastikan nggak ada udara di plastik itu ya. Nah, dengan kayak gini, roti aman disimpan. Sekarang, masukin kantong plastik kedap udara itu ke freezer. Selesai deh, roti kamu bisa tahan 3 bulan. Kalau acar dan bumbu lain di stoples gimana? Kalau mau awet, simpan wadahnya terbalik biar nggak jamuran. Iya, boleh kok nyimpan wadahnya di pintu kulkas. Nggak masalah. Sebelum kita tinggalkan dapur, coba ini deh. Waktu kamu beli wajan anti lengket baru, bumbui sebelum benar-benar dipakai masak. Pertama, kamu butuh minyak. Gosokkan pinggiran wajan kamu dan taruh di kompor selama 60 detik. Biarkan panasnya meresap, lalu angkat dari kompor dan dinginkan. Lap minyak yang tersisa, dan selesai. Dengan gini, minyak akan mengisi celah kecil atau pori-pori kecil di wajan dan bikin permukaannya halus sampai merata. Sekarang, kamu bisa masak pakai api besar tanpa merusak wajan. Sekarang kita pindah ke kamar mandi yuk. Tisu toilet adalah salah satu barang yang paling banyak terbuang. Kita sadar sih, tapi kita nggak bisa mengubahnya. Selain perdebatan tentang cara meletakkan tisu toilet, ada kebiasaan wajib yang sering kita abaikan. Kalau kamu nggak tahu soal perdebatan ini, nih aku kasih tahu. Perdebatan tisu toilet ini udah ada dari dulu. Yang benar yang mana sih? Menggantung roll dengan ujung menjuntai dari atas atau dengan ujung bergantung di dekat dinding. Banyak orang udah tahu jawabannya sih, tapi tabuh dulu drumnya. Kamu benar kalau kamu nebak dengan ujung menjuntai dari atas. Alasannya sederhana, kita jadi gampang ngambil ujung tisu jika ujungnya menjuntai dari atas. Posisi ini juga meminimalisasi risiko berpindahnya kuman dari dinding ke buku tangan kita. Tapi perdebatan tisu toilet nggak berakhir di sini. Kamu tahu nggak, buat mengurangi sampah tisu toilet, kamu harus meremas gulungannya sebelum menaruhnya di gantungan? Maksudnya, letakkan tisu toilet secara horizontal, lalu tekan sama tangan sampai bagian tengahnya berbentuk oval, hampir gepeng. Iya, kamu harus bikin tisu toiletnya gepeng. Serius, ini dimulai dulu banget. Tujuannya adalah bikin tisu lebih sulit berputar waktu kamu gantung dalam bentuk bulat.
tisunya jadi gampang berputar. Kita jadi keasyikan narik tisunya sampai akhirnya berlebihan. Bergantung sama kekuatan kita pas narik tisu, kita bakal dapat 2 atau 3 kali jumlah tisu dari yang kita butuhkan sebenarnya. Bener sih, kita bisa aja ngebalikin tisu itu ke gulungannya, tapi kebanyakan orang nggak melakukan itu dan akhirnya jadi buang-buang tisu. Kamu ngerti kan sekarang? Tisu bentuk oval punya putaran yang lebih terkendali, jadi sampah tisunya berkurang. Selanjutnya, ada pisau cukur. Kalau kamu terus-terusan beli pisau cukur karena yang kamu beli 5 hari lalu udah berkarat akibat kelembapan kamar mandi, mungkin kamu harus simak ini. Pisau cukur punya masa pakai yang lama kok. Benda ini bisa dan seharusnya lebih awet di lemari kamar mandi, tapi kita harus tahu cara menyimpannya. Kamu nggak perlu jadi ahli buat tahu kalau lingkungan hangat dan lembab nggak cocok sama besi pisau cukur. Keringkan dulu pisau cukur setelah dipakai, terutama kalau kamu pakai di pancuran. Lalu simpan di tempat dingin dan kering. Mungkin lebih baik lagi di luar kamar mandi. Pisau cukur bakal lebih awet. Memakai siletnya yang berkarat nggak bagus buat kulit karena menyebabkan infeksi bakteri atau jamur. Jadi, jangan letakkan siletnya menghadap ke bawah di genangan air pancuran. Ingat itu ya. Setelah mandi yang menyegarkan, sebagian orang mungkin kembali ke kamar tidur. Kalau udah mendekati waktu tidur, mereka bahkan memutuskan nyalain lilin estetik dengan aroma white musk dan vanila hangat yang menenangkan. Tapi kalau lilin kamu cepat habis, coba trik ini biar lebih awet. Kamu bisa potong sumbu lilinnya beberapa kali. Jauhkan juga dari air dan kelembapan ya. Dijamin deh, wax lilin kamu bakal keras dan terbakar pelan dalam waktu yang lebih lama. Satu lagi tips buat lilin nih, jangan buang wadahnya kalau lilinnya udah habis. Kalau kamu berhasil sampai ke bagian bawah lilin, selamat. Rebus air, cuci wadahnya dengan sabun cuci dan air hangat. Bersihkan wax yang tersisa dan pakai lagi wadahnya. Kamu bisa menanam kaktus, menyimpan peralatan seni, atau memakainya sesuka kamu. Itu dia. Sedikit perubahan kebiasaan bisa berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditonton ya. Tips mana yang mau kamu coba? Beritahu kami di kolom komentar. Aku mau bikin lilin dari tisu toilet aja. Kita lihat hasilnya nanti.